3 konsonan. Baik. Kata kerja. Menulis itu kata kerja bukan? Kata kerja ya, menulis ya. Ya, iya kata kerja. Ibunya adalah kataf. Menulis itu kataf. Kalau kita lihat kataf ini bentuk apa? Infinitif ya. Ya, infinitif. Ya tidak terikat dengan waktu apapun. Menulis, ya menulis saja. Mau dalam bentuk lampau sekarang atau depan, menulis ya menulis saja. Seperti hanya kata asal. Makan. Atau bekerja, abid. Kara. Memanggil. Kara Laila. Berarti memanggil Laila ya. Memanggil Laila. Laila itu kalau nama orang. Tapi kalau misalkan Laila di sini adalah malam, berarti apa? Seruan malam. Nah, dari bentuk asal ini atau sores ini yang dikenal dengan istilah sores ya. Akar katanya. Semua berawal dari sini, Pak. Semuanya. Dari 3 konsonan ini. Memang ada ya, memang ada. Kata kerja dengan akar 2 kata, ada 2 huruf itu ada. Seperti kata sir, ya, sir, hasirim, itu kan berangkat dari 2 konsonan sebagai akarnya. Nah, bentuk asal ini atau bentuk dasar ini nantinya akan dibubuhi oleh awalan atau akhiran. Dan dia akan mengalami perubahan-perubahan. Akar katanya dia akan mengalami perubahan, baik dari perubahan hurufnya atau konsonannya atau perubahan nikutnya. Nah, kata-kata ya, artinya kan menulis ya, artinya dia menulis. Kata itu artinya dia menulis. Namun jika ditulis tanpa vokalisasi, artinya apa? Nah, maksud saja kalau dia ditulis tanpa vokalisasi, artinya adalah menulis. Tetapi kalau dia ditulis dengan nikut, kata, maka dia memiliki arti yang berbeda. Artinya adalah dia menulis. Kalau dia menulis berarti dalam bentuk apa? Past tense, present, future. Itu ini Dia menulis. present. Dia Present. menulis present. Sekarang. Iya, present sekarang. Present. Ya. Dia menulis. Bagaimana kita tahu? Nah, kata-kata ini secara tekstual gendernya apa dia? 3 sudut pandang ketiga laki-laki. Zahar ya. Ya. Zahar. Kemudian yang disebut di sini dia, di sini berarti apa? Kata ganti orang ketiga ya. Karena dia menggunakan dia. Ya. Kata ganti orang ketiga. Zahar, kata ganti orang ketiga. Itu untuk mengatakan kataf. Berarti kalau misalnya kita mau ngomong kataf, dia menulis. Tapi kalau ini dihapus, kataf saja, maka artinya menulis, dianya akan dihilangkan. Yang itu artinya
Ketika konsonan Ibrani ditulis apa adanya seperti ini, berarti tidak ada subjek yang terkandung di situ. Berbeda ketika dia kata-kata ini terdapat dalam satu ayat. Maka dia akan memiliki subjek atau pelaku yang melakukan pekerjaannya. Menulis. Ini bentuk asal dari kata kerjanya ya, bentuk asal dari kata kerjanya ya, menulis, makan, bekerja, memanggil, itu bentuk asalnya. Nah, sama halnya dengan kata ahal. Ahal itu makan. Ahal itu artinya makan atau makanan. Itu bisa. Karena artinya ada 3 ya. Makan, makanan, konsumsi. Tapi kalau kita ini asalnya makan. Kalau kita bubuhkan dia nikut menjadi ahal, artinya berarti dia makan. Dia makan apa? Banana misalkan. Dia makan banana, dia makan pisang. Ahal banana. Ahal banana artinya dia makan pisang. Kalau misalkan ani, nah, itu berarti nanti maksudnya sudah ke konjugasi. Kalau kita hapus lagi, maka artinya adalah makan. Berarti apa? Nikut dalam bahasa Ibrani itu penting banget. Jangan menyepelekan nikut seperti Pak Sapri ya. Kalau Pak Sapri menyepelekan nikut, dia bilang nggak usah dihafal nikut. Dengan sendirinya kamu pintar bahasa Ibrani tanpa nikut. Iya, saya tahu. Tapi kalau untuk memahami Torah tanpa nikut itu, saya yakin bakalan sembarangan akhirnya, serampangan. Pertanyaannya kata Alfit, bekerja. Kalau kita hapus, ya udah, bentuk ke bentuk asalnya lagi. Kesemuanya ini apa? Secara bentuk kata kerjanya dia masuk kepada kata kerja apa? Lampau, sekarang, akan datang, atau infinitive. Infinitive ya. Kenapa? Karena dia tidak terikat oleh waktu. Ya, tidak ada objek di sini. Nah, dia adalah asal dari kata tersebut. Ini yang dikatakan dengan istilah sores atau asal akar kata. Dari akar kata ini kita akan pelajari konjugasinya. Apakah dia akan mendapatkan awalan atau mendapatkan akhiran, itu tergantung dari kita mau menggunakannya. Kalau misalkan kita tambahkan ani kataf, Allah, ani kataf, berarti artinya apa? Saya menulis. Apa yang ditulis? Sefer. Ani kataf sefer. Ini masih baku ya Pak ya? Ini masih baku. Itu yang infinitif ya Mas. Ani ataf sefer. Ya, ini masih baku, maksudnya kita belum masuk ke konjugasi. Secara tekstual saja dulu. Atau misalkan ani ahal banana. Ini semua masih baku, artinya apa? Saya menulis buku, saya makan pisang. Ini adalah bentuk-bentuk bakunya yang belum mengalami konjugasi. Bagaimana kalau kita konjugasikan dia? Kata ahal misalkan, atau kata kataf misalkan. Kalau kita lihat di buku, di PDF itu, yang di halaman terakhir, akhiran ganti untuk kata kerja, ya, itu dibedakan. Kata kerja yang akan datang, kata kerja yang dalam bentuk lampau. Kalau dia kata kerja
yang akan datang, berarti apa? Saya akan menulis ya. Saya akan menulis berarti kan. Apa kita gunakan ani katav sefer atau kita akan gunakan kata gantinya saja. Nah, di situ kita akan pelajari, Pak. Tapi sebelum kita masuk ke binjan, pahami ya, Pak. Ini sores 3 kata. Contoh-contoh ini adalah contoh akar kata yang dia bentuknya infinitif, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan subjek apapun. Namun, ketika dia mendapatkan vokalisasi, maka dia akan mendapatkan domirnya, pelakunya, subjeknya. Baik, kalau sudah, kita langsung masuk ke kata kerja. Sudah, Pak ya? Sudah ya? Jangan pusing ya. Untuk mempelajari kata kerja dalam bahasa Ibrani, kita mengenal dengan istilah binjan. Binjan itu apa sih, Pak? Binjan atau binyanim. Binjan itu secara bahasa artinya adalah bangunan. Bangunan biasanya dilambangkan dengan seperti menorah. Binyan dibagi menjadi 7 bentuk. Ya, 7 bentuk yang ketujuhnya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari 7 bentuk ini, ada 3 binyan yang dikatakan sebagai kata kerja aktif. Tiga kata kerja aktif dan 3 kata kerja pasif, dan 1 adalah kata kerja yang menyebabkan sebab akibat. Kita mulai dari yang paling sederhana sekali. Binyan yang pertama adalah binyan fa'al. Fa'al. Kenapa saya katakan binjan yang paling pertama sekali adalah binjan fa'al? Karena dia adalah binjan yang paling ringan. Dia binjan yang paling ringan sekali. Dia tidak mengakibatkan satu penderita pada objeknya, tidak. Dia tidak membutuhkan orang lain sebagai pelengkap satu katanya, tidak. Sederhana. Itu kalau binjan fa'al. Kemudian ada binjan PL. PL atau kata kerja yang ada keseriusan di situ, intensif. PAL, PL, ada nifal, kemudian ada apa lagi? Pak Aman pasti tahu. Kayak apa lagi, Pak? Apa lagi, Pak? Pasti tahu nih sampean nih. Ada nifal, ada hif. Hufal, hufal, hifil, hufal, hufal, hifal. Hah? Hifil, hufal, hifal. Ya, hifil, hufal. Ini hifal. Satu lagi apa? Fual. Fual. Bener nih, binyan fual. Emang ada binyan fual? Ada enggak? Ada deh. Kadang Pasifnya. apa namanya? Iya, sebenarnya ada. Bentuk pasifnya dari PL itu fual. Ini bentuk pasif nih. Ini bentuk pasifnya dari ini.
Ada 7 binyan ya Pak ya. Ada fa'al, fi'il, nif'al, hif'il, huf'al, hif'al, dan fu'al. Nah, pelajaran binyan memang saya memiliki formulasi yang saya bikin sendiri. Dalam artian bikin sendiri ini ketika saya di sana, saya sempat berdiskusi dengan ahli bahasa sana. Untuk memudahkan kita belajar binyan itu bagaimana? Karena kalau kita nggak dibagi-bagi, pasti kita akan memukul rata semua teks. Serius. Kita akan memukul rata. Dalam artian gini, ahal misalkan. Ketika kita bawa ke fa'al, dia akan menjadi ahal saja. Ketika bawa ke fi'il, dia akan menjadi ahalti misalkan. Nif'al dia akan cuma seperti itu, Tok. Sebetulnya tidak seperti itu, Pak. Ada beberapa golongan-golongan kata dalam bahasa Ibrani yang bisa kita klarifikasikan. Yang bisa kita bagi-bagi derajat-derajatnya. Di antaranya, kita langsung ke fa'al ya, langsung ke binyan fa'al ya. Kita belajar binyan fa'al. Binyan fa'al yang kita pelajari adalah pada bentuk present tense. Atau Hebrew-nya apa? Ovi. Present tense. Berarti bentuk sekarang ya. Ya. Oke, kita pelajari bentuk present tense. Ada beberapa grup yang saya bagi. Di antaranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 grup. Ya, ada 7 grup yang saya bagi di sini. Yang masing-masing dia memiliki perbedaan. Apa yang membedakan? Nikutnya. Nikutnya akan berbeda. Grup yang pertama adalah reguler. Grup yang pertama adalah reguler. Kalau tadi sores itu adalah akar kata, maka sem hapoal adalah apa? Kata kerjanya. Sem hapoal itu kata kerja ya, Pak. Tapi kalau kita petel, sem itu bukan kata kerja, sem itu nama. Makanya ada istilah untuk penyebutan Tuhan Ibrani itu kan Hasem, sang nama. Tapi kalau dia sem hapoal, kalau kita sebut sem hapoal berarti artinya adalah kata kerja. Sama seperti sem et sem, kata benda akhirnya. Binyan fa'al present tense pada grup yang pertama adalah reguler. Sem hapoal yang akan kita gunakan atau kata kerja yang akan kita gunakan ada kata le'ehol. Le'ehol ini artinya apa? To eat. Makan ya. Tapi dia sudah mengalami perubahannya, Pak ya. Soresnya apa? Bagaimana cara kita mencari sores atau mencari akar dari satu kata kerja dalam bahasa Ibrani? Step yang pertama dari kata le'ehol ini, masih ingat tentang lamet ketika dia menjadi preposisi artinya apa? Mengindikasikan dia adalah apa? Kata kerja. Kerja, betul sekali. Ya. Berarti semua kata dalam bahasa Ibrani jika dia diawali lamet, ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan terbesarnya adalah dia kata kerja. Dan kemungkinan keduanya adalah itu kalimat yang ditujukan untuk sesuatu. Kepada arti preposisi awalnya, ke dia.
leata, leota. Semapoal dari kata leehol. Kita akan mencari sores. Rumus mencari sores, step yang pertama, dibuang lametnya, Pak. Kita turunkan berarti dia menyisakan ehol. Rumus yang kedua, kita buang vokal O-nya. Maka dia akan menjadi ahal. Dan ini adalah soresnya. Step pertama, buang lametnya. Step kedua, buang O-nya. Dan inilah sores dari kata leehol. Leehol artinya to eat atau makan. Untuk makan. Ya. To eat. Dan dia adalah bentuk infinitifnya. Leehol. Kalau tadi bentuk infinitif dari ahal, ya, dia adalah bentuk baku yang belum mengalami perubahan. Ini sudah mengalami perubahan, masuk pada kategori kata kerja. Step ini, ya Pak, step ini, Bapak mesti ingat Pak, dalam bahasa Ibrani kalau Bapak mau mencari sores, stepnya kayak gini. Dan kalau tidak cari soresnya, misalkan Bapak yang cari adalah semapoalnya, kata kerjanya, ya. Cari dalam kamus, tentu nggak akan ketemu Pak. Seperti bahasa Arab, kalau kita mau mencari arti dari satu kata, pasti yang kita cari adalah apanya? Kata akar katanya, soresnya. Dan demikian cara mencari sores. Nah, kita sudah ketemu ya. Sudah ketemu sores. Untuk coffee, untuk present, dia hanya menyasar, utama adalah zahar singular. Pertama ya. Ini untuk coffee loh Pak, untuk present. Kedua adalah nekeva singular. Ketiga adalah zahar plural. Dan yang keempat adalah nekeva plural. Jadi coffee ini, hanya dipakai untuk zahar singular, nekeva singular, berarti siapa? Saya ya. Saya, zahar singular atau nekeva singular, saya, misalkan perempuan. Kemudian zahar plural. Berarti siapa di sini? Zahar plural yang masuk di sini. Benar. Jangan jawab dulu. Zahar singular berarti yang masuk pada zahar singular siapa saja? Pak Cahrul, silakan. Kategori zahar singular. Masih kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Zahar singular pertama dia adalah who. Siapa dia? Who? Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Yang kedua adalah ata. Kamu laki-laki. Yang ketiga adalah ani. Ada 3. Who, ata, dan ani. Dia masuk kepada zahar singular. Ingat ya Pak. Kemudian nekeva singular berarti apa? He. Iya. Ya. Iya. Kemudian siapa lagi? Ani lagi. Ya toh? Jangan lupakan ani, Pak. Ani perempuan. Ani. Jangan bilang Roma-Roma, Pak. Kemudian zahar plural. Ada hem di sini ya. Masya Allah. Saya lupa beli ini, Pak. Hem. Kemudian siapa? Atem. Ya. Dan siapa satu lagi? Anahnu. Ya. Ada anahnu, hem, dan aten. Anahnu berarti siapa? Kami laki-laki ya. Kami laki-laki. Hem. Mereka laki-laki. Atem. Kalian laki-laki. Nekeva plural berarti ada anahnu di sini. Ada hen di sini. Dan ada aten. Ini diingat Pak. Kita akan pakai ini sepanjang pelajaran tentang pinjan
jika dia adalah present. Pertama rumus, kedua yang ini. Jangan lupa untuk rumusnya mencari kata kerja, mencari akar kata dari kata kerja. Sudah Pak, kalau sudah kita akan mulai mengkonjugasikannya, ya. Oke. Dari kata leehol kita tahu soresnya apa tadi? Akarnya apa? Ahal. Akal. Soresnya adalah ahal. Ahal. Baik, kita tempatkan dia pada zahar singular. Zahar singular. Berarti di sini masuk siapa saja? Ada hu, ada ata, dan ada ani. Ya. Rumusnya untuk zahar singular kita turunkan sores di sini. Ada a, ada kaf, ada lamet. Ya. Rumus untuk zahar singular adalah OE. OE. Berarti adalah OE ya. Rumusnya adalah OE. Berarti O-nya ada di mana? Ada di sini. O. Kemudian ada E di sini. Maka dari kata ahal menjadi O. Oke. Ohel. Oke. Ahal, Oke. ya. Akal. Ya. Oke lah Pak Ahal itu Akal. adalah sores ya. Oh, Soresnya adalah ahal. Heeh. Ketika kita konjugasikan dia pada binyan fa'al bentuk present untuk zahar singular jadi OE, ohel. Berarti ohel itu bisa berarti apa aja? Dia bisa berarti dia laki-laki makan, kamu laki-laki makan, atau saya makan. Sampean malah itu Pak, mute itu Pak. Berarti jadinya oke. Ohel. Ya. Nah, di sini berarti kita belum membentuk kalimat ya Pak ya. Kita masih kalau misalkan Ani, tadi kan saya bilang Ani ahal banana, saya makan banana. Tapi itu kan belum sempurna ya Pak ya. Iya. Itu belum sempurna secara konjugasi. Nah, penyempurnaannya di sini. Kalau saya mau bilang saya makan pisang, berarti Ani Oke. banana. Itu sudah menjadi kalimat sempurna dalam bahasa Ibrani. Atau misalkan saya bilang, sampean makan banana ya, sampean sama Pak Halim misalkan. Ya berarti saya bilang, hu atau ata ohel banana. Ani ohel banana. Berarti kalau misalnya kita lihat tekstual seperti ini, ani ohel banana. Yang ngomong berarti siapa? Laki-laki dong. Kenapa? Karena kita tahu di sini ada formulasi ini, ada rumus OE ini yang membentuk dia adalah gender laki-laki. Tapi kalau gendernya perempuan, dia akan berbeda lagi. Yang kedua, nekeva singular. Nekeva singular rumusnya adalah O, E, et. O-E-Et. Udah kelihatan ya Pak? Kurang kelihatan ya? Saya majukan lagi Pak ya. Gimana Pak? Sudah kelihatan? Oke. O-E-Et. Kita turunkan soresnya. Alef, kaf, dan lamet. O-Et. Berarti alef dia menjadi O. Kaf menjadi E. Ya. Lamet et ya, ada et di sini ya. Berarti lametnya dia menjadi E, kemudian ketambahan kaf di sini. Ketambahan kaf di situ.
Dibaca ohelet. Ya. Kalau bilangnya ani ohelet berarti yang ngomong siapa? Perempuan. Ya, yang ngomong berarti saya perempuan ya. Iya, Ani ohelet. Tapi kalau kita laki-laki ya jangan bilang ani ohelet, Pak. ini okhel. Iya, ani ohel itu. Oke. Oke apa ya? Iya. Ini kalau kita nggak jeli nanti kalau kita lihat teks itu gampang dibodoh-bodohin, Pak. Kalau di sini ngerti Bang, nanti pas sudah lewat lupa lagi. Ya. Itu berarti apa ya istilahnya ya kalau kayak gitu? Barlen itu kalau bahasa Jawa itu. Bubar ya kelalen. Ya. Ah, Oke ya. Untuk nekeva singular rumusannya ini. OE. Jadi yang perlu sampai ingat itu rumusan disiplinnya apa? Oh ya. OE itu untuk laki-laki. OER untuk dia perempuan. Kita lanjut pada zahar plural. Seperti biasa, kita bentuk seperti ini dulu biar lebih memudahkan. Alat kita turunkan, kaf, lamet. Ya. Rumusan untuk zahar plural adalah O plus im. Ya. O. Pak, tolong dibedakan ya Pak. Kalau saya tulis seperti ini, dengan saya tulis seperti ini, dibedakan ya. Kalau saya tulis gede seperti ini, berarti maksudnya adalah nikut E. Tapi kalau saya tulisnya seperti ini, berarti yang saya maksud adalah seva. Ya. Nah, di sini zahar plural dia rumusnya adalah O, E, im. O, E, im. O berarti untuk alef, E berarti untuk kafnya, kemudian im. Lamatnya dia menjadi im ya, ada ketambahan im di sini. Kenapa ketambahan im? Karena dia bentuk plural untuk zahar. Rumusnya menjadi o-im. O-im berarti di sini seva ya. Ohlim. Berarti siapa nih? Kalau misalkan an-nahnu ohlim. Kami sedang makan ya. Jangan bilang ani ohlim. Kalau antum bilang ani ohlim salah. Kalau misalkan bilang saya makan ya berarti anak ohel atau anak ohelet. Sementara untuk nekeva plural rumusnya adalah o e ot. O e ot. Alef dia menjadi o, kafnya dia menjadi seva, okhlot. Okhlot. Ya. Aten okhlot. Hen okhlot. An-nahnu okhlot. Zahar singular ada OE, nekeva singular ada OER, zahar plural ada OE-im, OE-im, nekeva plural ada OE-ot. Ini saya hapus. Misalkan
Di ohel ini saya taruh hu. Berarti artinya Dia laki-laki ya. dia laki-laki apa? Dia Hu laki-laki. ohel. Dia laki-laki sedang makan. Dia laki-laki sedang makan. Ya. Karena saya saya biasa mungkin menyamakan dengan bahasa Inggris, jadi mungkin lebih banyak ke bahasa Inggrisnya ya untuk membuat satu kalimatnya ya, misalnya mentranslatekannya ya. Berarti kalau Didi seperti ini berarti jadinya he is eating. Dia sedang makan. He. Ya. Berarti she ya di sini ya. She is misalkan untuk kata ohlim saya gunakan ada kata anahnu. Kami, berarti kami laki-laki ya. Anahnu ohlim. We are, ya, we are, ya tidak. We are eating. Kemudian untuk nekevanya saya ambil contoh in. Dan akhlak. Berarti apa? N siapa? Mereka ya. I. They are eating. Bang, ini kok lainnya nggak dipakai lametnya? Yang mana? Enggak semuanya anile ohel gitu nggak pakai lainnya. Enggak, tidak. Kalau jadi gini Pak, awalnya yang pakai lamet itu adalah ini Pak, le ehol. Dia adalah bentuk infinitif yang tidak terikat dengan waktu, dengan subjek, ya, atau dengan yang lain. Misalkan ada kata leketov misalkan. Kalau tadi ada kata apa? Kataf ya. Itu bentuk baku banget. Infinitif yang masih baku. Kemudian bentuk infinitif yang dia mengandung unsur kata kerja biasanya diawali dengan lamet. Le ehol, le kataf misalkan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengucapkan bahasa dalam Ibrani? Misalkan saya mau makan. Apa kita akan mengatakan ani le ehol? Tentu salah. Kalau antum bilang seperti itu, tentu salah. Jadi langsung ya ani ehol gitu langsung gitu. Ya, nah paling tidak dari kata le ehol kita cari soresnya, kita cari akarnya. Ketika kita sudah tahu akarnya, maka dari akar ini bisa kita konjugasikan menjadi sebuah kata kerja. Kalau antum ujuk-ujuk bilang ani le ehol, salah antum. Mungkin bagi mereka mungkin dia pikir saya apa? Kalau ani le ehol berarti artinya apa? Lametnya itu dia tidak difungsikan sebagai preposisi lagi sebagai kata kerja, indikasi kata kerja, tapi indikasi kepada arah akhirnya. Dan itu nggak akan nyambung. Iya. Jadi langsung ya ani ehol. Iya, ani ehol. Namanya dibuang karena kita sudah nggak pakai ini lagi, Pak. Jadi dari sini kita ambil ke sini, kita konjugasikan ke sini. Nah, itulah bahasa Ibrani. Silakan Pak Ali, pada kalian mau tanya. Lanjut Mas Den. Aman. 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 Oke, kalau aman, saya mau kasih satu pelajaran ya, satu pelajaran, satu tugas ya.
Rumusannya masih sama. Kalau tadi adalah leehol itu artinya makan, sekarang ada kata leazor, leazor. Ya, dia adalah kata kerja ya Pak ya. Ingat, lamet diawali. Leazor itu artinya apa? To help. Ini adalah bentuk infinitifnya. Kata kerjanya adalah leazor. Sekarang silakan antum cari soresnya dia. Soresnya apa kira-kira? Jangan lupa di-unmute. Azar. Ayo, soresnya apa? Azar. Halo Mas El. Ya, silakan. Azar. Azar ya. Soresnya Azar. adalah azar. Kita buang lametnya, kita buang oknya, maka dia menjadi azar. Azar bapaknya Nabi Ibrahim ya? Ya bukan sih? Aku pernah baca Bapaknya kitab Nabi Ibrahim namanya Azar kan ya? Halo Mas El. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar bukan? Atau Uzair? Itu perbedaan pendapat sih Mas El. Kalau yang tak tahu ya. Iya ya. Pernah baca di Al-Itqan, Azar itu bahasa Suryani. Suryani. Lupa aku. Tapi itu merujuk pada satu individu yang sama ya. Iya. Oh, ya. Nggak tahu artinya itu kayak awas gitu loh. Aku lupa. Gitu ya. Oke. Ini artinya bentar. Azar itu artinya wahai pendosa. Wahai pendosa. Itu kalau yang versi Al-Itqan ya Mas El. Itu diambil dari bahasa Suryani. Sebentar, innallaha isa bi alamin Abi Ibrahim wala lisalam wa qala Ibnu Abi Hatim. Katanya Ibnu Abi Hatim Fir'an mu'tamilin bisa dari bahasa apa ya? Tadi disebut pokoknya artinya ya mukhti. Dari bahasa aslinya Nabi Ibrahim sebelum hijrah, belum menguasai bahasa lain. Oh iya. Kalau alam. Ya, itu bahasa-bahasa di daerah Babilonia sana ya. Irak sana. Ya. Oke. Azar. Ada kata leazor sama poalnya atau kata kerjanya adalah leazor, kemudian kita temukan sores atau akar untuk kata leazor adalah azar. Ya. Dengan kaidah tadi, kita buang lametnya, kita buang oknya, maka turunlah akar dari kata leazor. Dari kata azar ini kita akan konjugasikan dia. Azar artinya adalah to help, membantu. Kita akan konjugasikan dia pada zahar singular. Untuk zahar singular maka dia dari kata azar ini menjadi apa? Ozer. Zer. Ya, dia menjadi ozer. Nah, untuk nekeva singular, dia menjadi apa? Jangan lupa di-unmute. Ozeret. 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 Ya. Ozeret. Pak, kalau antum perhatikan ya, ketika saya nulis dia zahar singular, dia sama-sama mempunyai bunyian yang sama ya, ya. Tapi likunya berbeda. Kalau untuk zahar, likunya titik 2 Pak, nya. Ya, kalau nekeva yang titik 3. Ya.
Bunyinya sama, tapi beda di nikutnya. Itu sedikit di situ tuh udah menjadi indikasi tentang gender ya. Ketika nikut berbicara tentang gender, ini sudah kelihatan. Ya. Kalau untuk zahar sere itu 2. Tere, iya betul. Kalau yang untuk kalau apa nekafa yang 3. Yang 3. Oh. Zahar plural. Berarti menjadi apa? Zahar plural. Orim. Hai. Orim. Menjadi apa, ayo? Orim bukan. Menjadi ozrim. Ozrim. Oh ya, Sefa ya. Iya, ozrim. Ozrim. Nekefa plural menjadi Ozimot. ozrot. Ozrot, Ozrot. Iya, ozrot. Ozrot. Baik, kita sudah ketemu konjugasi ya. Sudah ketemu konjugasi. Berarti kalau misalkan saya mau bilang, ini kan artinya membantu ya. Saya sedang membantu kamu perempuan. Berarti bagaimana? Ani Ozer Otka. ayo. Kencengin Pak suaranya, kedengaran Pak. Antum suaranya kalah kencang sama speaker musola. Ani Ozer Otka Lasud. Oke. Ani Ozer. Kamu laki-laki apa? Kamu perempuan apa? Ota. Kalau dilihat di situ. Ota. Otah apa otha? Otah. 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 Otah ya. Oke, otah. Ani Ozer otah. Kalau dibalik, Aninya perempuan, yang dibantu laki-laki. Ani Ozer. Kalau dibalik, Ani Ozeret Otka. Ozeret otha. Oke. Pasti Pak Sarul bingung nih, kenapa tahu-tahu menjadi otha, tahu-tahu menjadi otha gitu. Bingung ya Pak? Ada di modul Pak, di PDF ya, itu ada akhiran ganti. Ketika dia, ya, itu ada untuk Kalau okta itu yang untuk perempuan ya Bang ya? Okta. Ya. Ya itu. Oh ya. Ya. Misalkan kamunya adalah laki-laki, berarti dia menjadi otha. Kalau kamunya adalah perempuan, maka dia menjadi otah. Ya. Otah. Ingat, dia tetap di seva. Sevanya tetap ditulis ya. Ini karena dia istimewa. Hafsofit. Kalau misalkan kita balik, Ani Ozeret Otha. Berarti yang ngomong perempuan nih, perempuan sedang membantu laki-laki nih. Membantu ngapain? Ya mungkin membantu nyapu atau apa ya. Begitu. Pak Sarul nanti bisa lihat di PDF, Pak. Di PDF yang di halaman 76. PDF yang pertama dulu yang dibuka ya. Atau di halaman 73 juga ada di situ. Itu adalah kata ganti. Ya awal dari 72. Di 72 73 ya, Bang? Iya, 72, 73 terus itu terus. Itu ada kata gantinya di situ. Ada kata gantinya untuk misalkan yang dibantu adalah laki-laki ota, yang dibantu misalkan mereka ya, mereka laki-laki ya, berarti dia menjadi apa?
Mereka laki-laki. Jadi otam. Ya. Yang dibantu mereka perempuan jadi oten. Oten. Oten itu kalau ini ya sebutan untuk Oten. siapa itu oten itu. Aduh, bilangnya oten jadinya. Otan ya. Otan. Agama sebelah. Ya. Sampai sini ya, sebetulnya Anda sudah tahu struktur bahasa Ibrani. Tugas antum ya, maksudnya gini Pak. Ini kan kita sudah memulai pelajaran tentang formulasi cara kita untuk mengetahui anak dari tekstualnya. Di antaranya ya tugas antum secara mandiri perbanyak vocabulary, kosakata. Dari kosakata itu antum nanti bisa seperti ini. Ini kan sudah jelas-jelas ya. Strukturnya udah bener gitu loh. Kalau antum ngomong sama orang Israel sekalipun dia akan dibenarkan. Ani ya, misalkan Ani, Ozer, Pak. Dia akan tahu karena bener gitu loh. Tapi kalau misalkan antum ngomongnya Ani, Leazor, Otak itu salah. Mereka akan kebingungan. Ini saya ngomong apa gitu. Ini sudah benar yang kayak gini. Nah, Bang, ini kan, Bang, untuk memperkaya Ya. vocabulary kan apa kalau untuk kamus bahasa Ibrani itu gimana, sama apa beda ini maksudnya? Nanti kalau Sama. saya beli kamus dia pakai kursif, pakai apa? Tulisan kursif. Enggak kan kalau, ya sama berarti. Kalau kursif itu untuk keseharian ya. Kalau yang sifatnya formal dia menggunakan seperti ini, Pak. Tapi kalau untuk di kamus-kamus yang jual di toko buku-buku pakai gini kan ya, Pak? Kayak gini. Ya, Bang. Iya, oke. Ya, tulisannya kayak gitu. Kursif itu nanti akan antum temui kalau main-main ke sana lah. Kalau main-main ke Tel Aviv atau ke Hebron. Ada yang tahu makamnya Nabi Ibrahim di mana? Tahu ya? Makam Nabi Ibrahim itu ada di Hebron. Kalau makomnya kan di Mekah ya, Ka'bah. Itu makomnya atau petilasannya. Tapi kubur beliau itu ada di Hebron. Daerah Israel sana. Makanya kalau dikatakan Israel itu adalah negeri para nabi, iya. Bukan Israel ya, tapi Palestina sebetulnya. Palestina negeri para nabi. Karena banyak bersemayam di sana jasad-jasad mulia. Seperti nabi-nabi Bani Israel itu kan banyak seperti Nabi Daniel, Yesaya, Yeremia, itu semua di sana. Bang. Ya. Berarti ini apa untuk ini bisa itu dong, Bang, kalau apa bisa dibuat bahas kalau apa di Alkitab yang tentang apa ya skill ya yang apa telah lahir itu loh, Bang. Telah lahir itu ya. Itu kan dari kata yolat yang menunjukkan kata lampau itu, berarti bisa dong pakai ini. Pakai apa? Bisa. Pakai ini ya. Pakai apa? Ya pakai pakal gini ya, pakai present tense ya berarti ya jatuhnya. Iya. Itu bisa aja, Pak. Telah lahir. Kalau kita mau mengutak-atik gramatikanya bisa. Apa telah lahir apa? Apa, Bang? Telah lahir. Kalau telah lahir itu berarti apa sih? Sudah berarti dia sudah lahir kan? Sudah lahir. Itu yang nubuatan itu kan, Bang? Yang nubuatan. Ya. Iya. Nah itu, kalau kita sudah tahu tentang kata kerja itu kan kita akan tahu nih, nubuatan itu kapan, sudah atau belum, ya kan? Nah, kalau misalkan belum, nah kita akan lihat nih, ini struktur kata ini, infinitifnya itu dalam bentuknya apa ini? Fa'al, fi'el, ifa'el, atau nif'al. Kalau strukturnya adalah fa'al berarti temporer, hanya waktu itu saja. Bagaimana kita tahu dia adalah fa'al? Dari kata kerjanya. Le'azor. Itu jelas fa'al, Pak. Karena kalau misalkan dia bukan di fa'al, maka dia akan berbeda, bukan lagi le'azor. Kalau misalkan di fa'al,
lehit azor. Dia akan berbeda lagi gitu. Makanya kita akan tahu apakah dia menggunakan faal atau menggunakan bukan faal. Macet, macet. Coba sana dulu. Itu gue jajan. Gue jajan. Apa itu nak kerupuk? Nah, ayo. Iya. Oke. Jadi di sini apa namanya, di tanah itu kadang kita akan tahu nubuatan itu untuk kapan dilihat dari time hapoalnya, kata kerjanya. Jadi dari kata kerjanya, apakah dia kata kerjanya untuk masa sekarang, masa yang ada batasnya, atau untuk masa yang tak terbatas. Itu akan kelihatan dari kata kerja. Makanya saya permudah kata kerja itu, materi kata kerja itu permudah dengan rumusannya kayak gini. Dan saya jamin, Pak, antum belajar sama siapapun nggak akan nemuin formulasi kayak gini. Di Indonesia ya, nggak akan nemuin. Karena ini untuk merinci. Ini kita baru di faal di grup yang pertama. Belum masuk di grup yang kedua. Ya, ini baru di faal di grup pertama pada bentuk present. Kita belum bentuk past tense. Belum pada grup yang kedua. Kalau saya ngikutin alur kita belajar, antum belajar faal itu nanti. Kalau kedua sudah selesai. Tapi saya pikir gini, ngapain gitu. Antum bisa belajar mandiri dari modul. Ujian modul kan kayak gitu kan. Enggak semua yang ada di modul saya terangkan secara langsung. Untuk apa kalau kayak gitu? Jadi modul itu untuk antum belajar mandiri. Sementara kalau kita sedang live seperti ini, saya akan pelajari sesuatu yang tidak ada di modul. Gitu. Yang itu dukungannya dari modul. Jadi kita nggak buang waktu lama-lama, Pak. Saya nggak mau mengkomersilkan yang seperti ini. Ya. Baik. Untuk PR, Pak. Untuk PR ya. PR nanti saya minta antum seperti ini. Ditulis di buku ya. Ditulis di buku. Ada kata list more. Jangan terpacu, jangan terkecoh dengan lamet yang ikutnya i bukan seva ya. Dia tetap sebagai kata kerja. List more to God. Bentuk seperti tadi, diagram seperti tadi. Ya. Kemudian ini sudah ya, misalkan antum step pertama itu cari source-nya dulu. Itu ditulis di buku. Kemudian dari kata God ini, misalnya sudah ketemu konjugasinya, antum tulis dia membantu mereka. Dia di sini misalkan dia Zahar, mereka di sini adalah mereka Nekeva. Latinnya seperti ini, antum transferkan ke dalam bahasa Ibrani. Setelah mendapatkan konjugasi dari kata list more. Jadi dikonjugasi dulu dan nemu baru bikin seperti ini. Dia membantu mereka, dia Zahar membantu mereka Nekeva. Dibalik lagi, dia Nekeva membantu mereka Zahar. Berarti ada dua. Ya, ada dua kalimat yang antum translatekan, mencari sores, mengkonjugasikan sores tersebut. Itu PR antum. Pasti gampang, ini baru faal. Belum mumet, belum. Nanti kalau udah ketemunya yang agak mumet dikit ya tahu sendirilah ya.
Oh ya, mungkin apa ya? Saya ada rencana ke Jakarta ya Pak. Mungkin nanti saya kabarin kalau misalkan kita belajar malam Senin atau kita belajar besok malam lagi, gimana ya? Jadi intinya itu dikerjain lah, itu dikerjain dulu. Siapa tuh nanti besok malam kita ketemu lagi. Karena ada rencana ke Jakarta paling enggak 1 atau 2 hari saya ke sana. Mungkin kita belajarnya maju atau kita belajarnya mundur, mungkin itu. Mah kapan aja bisa, Bang. Hah? Ya kapan aja bisa belajar. Kapan aja bisa. Oh, enak nih. Kamu ke Jakarta loh, Pak. Nanti datang, Pak. Kemana, Pak? Kemana, Bang? Dari mana? Ke JCC, Senayan. Oh, acara apa, Bang? Ada pameran saya di situ. Oh, Itu produk saya juga sudah di situ. oh. Jadi tinggal sayanya yang belum datang. Bagus sih. Wah, ini dilalanya anak saya udah pulang. Dan memang udah hampir 90 menit kita belajar. Sebentar. Acara kriya ya, Bang? Ya? Seni kriya. Iya, saya dari Kriya Logam. Ya, biasa, Pak. Nah, itu apa ya? Dari hobi ke mata pencaharian itu, Pak. Jadi mata pencaharian itu bukan dari kayak gini, Pak, bukan. Ini cuma sekedar berbagi saja dengan kawan-kawan. Kalau saya mau cari mata pencaharian dari ngajar kayak gini, semua orang non muslim yang mau belajar saya terima, Pak. Tapi saya batasin, Pak. Makanya saya bilang sama Zulfan, foundernya itu, Robanian, saya bilang, jangan terima yang non muslim, saya nggak mau. Sekalipun saya mau profesional, tapi profesional saya itu buat muslim saja. Ya nanti kalau misalnya kita ngajarin mereka, ujung-ujungnya debat bukan belajar. Kalau saya bilang, oh itu Allah tuh, iya kan? Tuhan itu satu, dia bilang enggak, 3. Itu Elohim, lah iya Elohim. Contohnya Elohim itu kita tahu kayak apa. Elohim, soalnya pengertian mereka kan beda kan, kayak Elohim, Echad gitu kan. Iya. Sebenarnya mereka sudah menyalahi apa ya? Sudah menyalahi perjanjian lama sebetulnya. Gimana enggak? Awas. Mau bahas kristologi tapi kalau anak saya sudah ini ya. Wah, ini kita nggak bisa bahas kristologi, Pak. Padahal tadi saya udah bikin materi loh, Pak. Hari kristologi nih yang bakal kita share. Apa namanya? Kontradiksi dalam perjanjian baru di mana dia menentang perjanjian lama gitu. Kayaknya ini, wah, anak wadon saya udah bikin. Terima kasih. Nah, bersih. Udah. Wes. Kemarin saya juga nonton live di TikTok kan, debat gitu kan. Ada ini More Reski kan, sama ini debat apa sesama yang punya room itu muslim juga kan. Dia mungkin maksudnya nanya ini loh Bang tentang apa siapa yang dikurbankan itu loh Bang. Nah, menurut Reski kan menurut secara apa para rabi itu kan dia mengikuti dari situ kan Yitzhak kan. More Reski kan emang orangnya secara akademis kan. Nah kalau yang muslim ini kayaknya memaksakan pemikirannya dia, maksudnya gitu. Padahal pun sendiri kan Yitzhak kan masih apa kalau nggak salah di Al-Quran belum disebutkan ya apa itu Ismail atau Ishak ya Bang. Kan para ulama juga katanya ada perbedaan pendapat kan apa antara Ishak sama Ismail itu Bang. Iya, ada. Makanya ramai itu live di TikTok. Nah, sebetulnya kalau Reski keluar akhirnya. Hah?
perdebatan kalau misalnya Muslim ketemu Muslim, Iya. kalau dia mau seharusnya. ngikutin, Heeh. kalau ngikutinya religinya apa kepercayaan masing-masing ya nggak bakalan ketemu ya. Iya. Paling nggak menanggalkan misalnya gini, kalau kita mau cari di arah mananya nih, secara akademisi atau secara histori. Ya. Kalau secara histori kita mungkin bisa bawa pada ranah tekstual kuno gitu loh. Entah siapa yang dikorbankan itu merujuk pada tekstualnya gitu. Kalau kepercayaan ya udah jelas lah Ismail, itu secara kepercayaan kita. Iya. Tapi kalau misalnya lihatnya tekstual yang ada sekarang ini, ya tentu Ishak gitu kan. Iya. Makanya kalau kita kayak gitu dan pemikiran kita nggak terbuka, ya ujung-ujungnya debat sekalipun sesama Muslim. Sama Muslim ya Bang, bener. Iya. Tapi Sayang sekali. Tapi More Reski milih keluar banget, soalnya juga kan itu secara live kan nggak enak kan dilihat sama orang luar gitu kan, sama yang itu Pak Reski bagus itu. iya. Bagus, pemahaman beliau bagus karena memang berangkat dari agamanya sih ya. Jadi rata-rata orang yang menjadi mu'alaf itu keren, maksudnya keren pemahamannya karena dia udah mengalami sendiri. Beda kalau kayak saya kan memang dari kecil Muslim ya. Jadi memang kebetulan gitu loh, kebetulan Allah menganugerahi sesuatu yang nggak dianugerahkan kepada yang lainnya. Iya. Gitu. Dan juga Jadi, gini loh, berbeda gitu. More Reski kan maksudnya kan dia kan melajari bahasa Ibrani, tentunya mereka menurut saya More Reski ini mengikuti lebih kayak Yahudi karena dia mempelajari bahasa Ibrani kan. Iya, menurut saya. Iya betul. Sama seperti Pak Menachem Ali juga, dia kan mempelajari Hebrew kan karena ada darah-darah sana juga. Iya. Oke. Oke Pak, dan nanti itu ya Pak ya, dikerjakan ya Pak, yang itu ya. Kerjakan, ditulis di buku, saya pengen lihat tulisannya. Kayak apa bagusnya tulisan antum nulis Hebrew itu. Nulis Hebrew nggak usah bagus-bagus Pak, yang penting kebaca aja Pak. Nanti kabar-kabar di grup, kalau misalkan mendesak saya bilang besok kita belajar gitu. Kalau misalkan enggak ya sesuai jadwal. Oke, dan ini cukup dulu. Lismore apa? Tugward ya? Tugward ya, Lismore ya? Iya, tugas. Guard, menjaga. Menjaga. Nah, untuk menjaga. Nanti pokoknya nanti itu di otak-atik bikin, kalau misalkan mau bikin 3 atau 4 kalimat boleh untuk menghafal. Oh ini kalau misalkan yang ngomong laki-laki kayak gini, itu boleh banget. Sebetulnya tadi itu saya mau bahas PR ya, tapi karena Pak Adnan nggak ada, nantilah PR-nya itu nanti gitu. Biar bertiga itu nanti bisa kalian ngomong gitu. Nah. Banyak ya PR-nya ya. Ya, PR-nya banyak sekarang ya. Iya dong, kalau nggak dibanyakin main percuma dong. Nanti antum santai-santai aja. Saya tuh paling senang bikin pusing. Itu buat Pak Ali pusing lagi itu nanti. Udah banyak tugas kuliah. Saya kapan aja bisa kok. Kedengeran Pak? Saya kapan aja bisa insya Allah. Oh, mantap. Berarti bisa semua ya. Pak Sahrul juga sama, kapan aja bisa ya. Ya. Itu kadang-kadang kayak gitu kalau kita Zoom lab tuh kayak gitu ya. Kita ngomong apa nggak taunya masih unmute, masih mute. Kata Mas Ali gini, nanti udah dipusingin tugas kuliah, tambah lagi tugas ini. Iya itu. Bakal nambah-nambahin tugas aja katanya. Pokoknya dapat menikmati lah. Tapi insya Allah cepet kok. Enggak. Insya Allah cepet ini. Enggak begitu ini. Karena yang saya lihat tuh dari antum-antum itu beda ya. Setiap saya ngajar itu kan, kalau saya ngajar itu kan kadang melihat dari karakter orang-orangnya ya. Ini cepet tanggap nggak nih? Gitu. Dan beberapa pernah satu ketika
saya kan biasanya membatasi 5 orang doang ya Pak yang belajar ya. Jadi misalnya ada 10 orang, saya bagi menjadi dua grup gitu. Itu pernah 10 orang saya bagi 2 grup. Yang satu itu enak gitu loh. Dia tuh cepet tanggap gitu. Saya ngomong apa cepet tanggap. Yang satunya itu, masya Allah, sampai capek saya. Saya terangin dengan bahasa visual juga enggak nemu-nemu. Aduh gimana? Akhirnya ya sih oke-oke aja itu. Mereka sendiri yang nyerah. Rata-rata saya nggak nyambung dengan apa yang disampaikan gitu. Saya juga nggak nyambung dengan apa yang saya baca gitu. Akhirnya ya sudah loh gitu. Jangan dipaksakan. Gitu. Tapi kalau yang benerin enak ya, yang tanggap gitu, enak gitu loh. Kita nggak usah sampai ngotot-ngotot pun bakalan tahu. Kayak sekarang aja enak. Sebetulnya sekarang enak. Enak. Tanggap gitu. Saya nguber binyan, Pak. Nguber binyan kalau misalkan sampai di pertemuan terakhir kita kan ada 8 pertemuan ya sekarang. Kalau sampai alhamdulillah, kalau nggak sampai terserah antum. Ini mau lanjut silakan, kalau lanjut nggak apa-apa. Saya ada istilahnya yang penting sampai di binyan gitu. Itu prioritas saya ngajar. Selebihnya antum yang bereksplor sendiri. Insya Allah sampai. Bismillah. Ya. Bismillah sampai. Oke Pak, kalau gitu. Ya, kenapa? Bismillah sampai. Insya Allah. Insya Allah sampai Pak ya. Makanya masuk terus Pak. Kita nguber binyan. Kebanyakan kalau sudah kita nggak zoom live, nggak zoom lagi ya. Sekalipun kita save nomor masing-masing, jarang sapa-sapaan. Biasanya kayak gitu. Tentu ke teman-teman yang udah belajar, yang sudah nggak belajar lagi juga sekarang jarang nyapa. Paling dia lihat story, nggak pernah apa kabar enggak gitu. Ya udah. Apalagi kayak antum kan kita ketemu dari Robanian ya. Antum nggak berteman dengan saya di dunia maya gitu. Jadi nggak tahu saya secara interestnya seperti apa gitu. Nah mereka itu yang dulu itu belajar ke saya itu yang awalnya dari Facebook, berteman di Facebook gitu. Sering komen, sering ini. Dan ketemu kayak gini udah selesai belajarnya, ya udah kembali asing lagi, menjadi ghuraba lagi. Nah ya wes, nanti kita sambung kapan-kapan Pak ya. Nanti saya kabarin. Itu Mas El. Oke. Kalau gitu saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.